Sebelum saya lanjut, saya mau tanya kepada kita semua. Memang kami Sumai, sama Sumai. Tama potalo kira-kira? Hari ini saya ingatkan, kita saat ini kita sudah banyak. Binongko, Tomia, Kalalupa, dan hari ini kita buktikan di tempat yang sama bahwa kita begitu banyak. Tapi sekali lagi, ini bukan bukti kemenangan. Kemenangan kita sangat ditentukan kehadiran kita pada 9 Desember nanti di TPS. Untuk apa? 9 Desember harus kita pastikan hati kita, keluarga kita, orang sekeliling kita, dan siapapun bahwa harus mencoblos Haliana Elmiati. Siap? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ketua-ketua partai, tadi saya masih mendengarkan kabar bahwa PDI Perjuangan sampai hari ini tidak akan datang karena saya belum membayar sedikit pun. Hari ini telah terbukti, hanya saja ketua DPD sampai hari ini masih ada halangan, dan saya minta hati kita semua secara tulus dan ikhlas mendoakan beliau semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beliau sebagai perwakilan DPD PDI Perjuangan. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem yang diwakili oleh teman-teman, ada bendahara, ada ketua OKK, dan seluruh jajaran sampai yang ada di kabupaten. Yang saya hormati perwakilan DPW Partai PBB Partai Bulan Bintang. Dan hari ini juga ada satu perwakilan dari Ketua Pemuda Pancasila Sulawesi Tenggara, Pak Hasan Bow. Beliau adalah tokoh Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati kakak saya Pak Mandi, beliau adalah Ketua Kadin Sulawesi Tenggara. Ketua Kadin itu atau Kadin itu adalah perkumpulan pengusaha-pengusaha besar kecil yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati, saya di sini begitu bangganya. Ada dua guru saya, Pak Dr. Andes Soleh Amarudin, beliau adalah waktu itu adalah kepala sekolah saya waktu SMA. Demikian juga Kiai Hadi Jakrinapu, beliau adalah guru saya, dosen saya di Fakultas Ekonomi. Saya sangat bangga. Beliau adalah saksi dari perjalanan saya sampai saya menjadi seorang sarjana dan seorang yang hari ini berdiri di hadapan kita semua. Yang saya hormati Ketua Partai Pendukung Pak Lili Perindo P3, dan terkhusus juga Ketua PKB yang walaupun di sana hanya gambarnya di sana tapi orangnya ada di sini. Dan terkhusus pula ayahanda saya, kakanda saya, mentor saya Pak Umar Samiun dan seluruh rombongan bersama ibu. Ibu ini adalah wakil Bupati Buton. Ini bukan perempuan biasa. Berdiri Bu. Dan saya hormati, yang saya banggakan, teman-teman tim relawan, tim Barisan Muda, angkat tangan. Seluruh simpatisan Haliana Elmiati Daud yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, dan tentu saja semangat yang tinggi. Bayangkan kita dari sampai sudah hampir 1 hari ada di sini. Dan yang membanggakan pula bahwa jilbab-jilbab merah sebagai saksi sejarah begitu besarnya kita berkumpul 2015 dulu. Ini rupanya masih tersimpan rapi di lemari dan hati kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya terus terang saja, di pilkada kali ini saya sedih.
Saya sangat sedih. Kenapa? Karena awalnya saya berpikir dan saya membayangkan bahwa saya hadir di sini, datang ke depan kita semua untuk kampanye, untuk pidato. Saya akan berhadapan dengan calon yang yang bisa menyampaikan tentang prestasinya dia selama dia menjadi pemimpin. Saya merasa tertantang bahwa saya melawan incumbent tentu adalah orang yang punya sejarah, orang yang punya prestasi, orang yang telah memberikan solusi terhadap seluruh masalah-masalah masyarakat Wakatobi. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Di sini, di tempat ini, di Kaladupa, di Tomia, di Binongko, hanya disampaikan kepada masyarakat bahwa saya ini, bukan saya, kata-kata saya mengulang kata-kata beliau, bahwa kita jangan takut, kita punya banyak uang, kita punya banyak fasilitas. Yang calon sebelah itu yang dimaksudkan adalah saya, bahwa tidak akan mungkin ada deklarasi karena kita tidak punya uang. Tidak mungkin ada deklarasi karena kita tidak lagi bisa memberikan kepada masyarakat supaya datang ke sini. Saya hanya mau tanya kepada kita, siapa yang diberikan uang untuk datang ke lapangan ini? Siapa yang diberikan uang untuk datang ke sini? Siapa yang terima uangnya kalian dari lihat untuk datang ke sini? Ayo. Saya hanya menyampaikan, saudara-saudaraku, bahwa kita di sini tidak sendiri. Ada begitu banyaknya masyarakat yang bersama kita di Wakatobi ini yang bergerak hati nuraninya. Karena apa? Karena kita telah betul-betul dirugikan selama 5 tahun ini. Binongko telah membuktikan beberapa hari yang lalu, hampir seluruh masyarakat Binongko, seluruh motor yang ada di Binongko, semua datang ke lapangan bersama-sama kita. Seluruh mobil, seluruh roda 3 datang bersama. Begitu pula di Kaladupa. Hari ini juga kita telah membuktikan bahwa di lapangan yang sama ini sudah kita bisa lihat sampai di mana dulu mereka berada dan sampai di mana kita hari ini. Hari ini kembali kita merayakan lapangan Merdeka ini sebagai bukti bahwa hati nurani kita tidak bisa lagi dibohongi, tidak bisa lagi dibeli. Bahwa hati nurani kita ternyamuk, kalau bahasa Banjar itu demo, itu sombang. Saya benar-benar sangat sedih. Saya hanya menginginkan seorang pemimpin yang bercerita bahwa aku telah membuat ini yang kemudian dinikmati oleh masyarakat. Saya malu seandainya aku menjadi pemimpin, menjadi bupati, kalau saya mengatakan di hadapan masyarakatku bahwa aku sudah menjadi orang kaya, sementara masyarakatku masih mengatakan bahwa adio kasih hakomami kenapa kartaman ya no. Hamba kalau saya maling jurusan terutama misalnya saya oleh percuma emang. Padahal Pak Namami yang sekarang ini membutuhkan pekerjaan dan tidak ada lapangan kerja itu. Kenapa kami dakwah itu Pak Namami sampai amo karena kami semua sudah memilikinya. Apa kasih kami hari ini? Apa pada misalnya kasih bupatiku, rumah sakit kau bikin yang menjadi kebanggaanmu bahwa sekarang kau bikin rumah sakit yang bagus. Tapi rupanya di sana adalah kosong dan itu bukan harapan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku Wakatobi, mari kita berdoa mudah-mudahan betul-betul kita berubah. Rumah sakit kita hari ini bulan 11 ini sudah tidak ada dokter ahli yang akan menangani kita. Tidak ada lagi. Kenapa? Tanya kepada yang punya rumah sana itu. Semua sudah diambil di sana. Di mana dokter yang kau janjikan kepada kami? Sementara hari ini rumah sakit kami pun, ini kami hanya berobat lalu kemudian diberikan rujuk lalu kemudian harus dibawa kemana? Lalu bagaimana kami bisa hidup nyaman di daerah kami sendiri?
Lalu bagaimana kami berharap bahwa kami akan panjang umur dan kami nyaman di sini? Saya kadang-kadang sedih. Di mana hati nurani jika saat kita mengatakan bahwa saya kaya, saya punya segalanya, lalu kemudian masih ada gaji buruk, masih ada seperti yang disampaikan tadi bahwa kemiskinan kita hari ini benar-benar tidak pernah ada perubahan, dan itu hanya 0,2% saja, rata di atas 16%. Dari dulu, dari 2015 saya tahu betul itu 16,5%, dan sampai hari ini hanya bergerak sedikit menjadi 15,9%. Rata, tidak ada perubahan sedikit pun. Lalu apa yang membanggakan bahwa kamu masih mampu dan masih pantas untuk diberikan kepercayaan untuk menjadi bupati lagi? Saya sedih, saya malu. Tapi rupanya yang malu hanyalah saya sebagai calon. Yang lain ternyata tidak malu untuk meminta kepercayaan untuk kembali lagi. Masyarakatku, saudara-saudaraku, foto tidak sama bang kita. Bapak-bapak memperjuangkan kami dengan ilmiati tentu saja bukan untuk kami, tapi untuk keluarga kita, untuk kita sendiri dan seluruh masyarakat Wakatobi. Karena kalau kita tidak menggantikan itu, tentu saja tidak akan ada perubahan, dan yakin saja bahwa akan lebih parah karena ini menjadi periode yang kedua. Waspada, waspada, waspada. Daerah ini adalah milik kita, bukan milik mereka itu. Ini milik kita. Lalu saya bertanya dalam hatiku, apakah kemudian daerah ini tidak punya uang sehingga kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa? Uang kita banyak. Hampir setiap tahun kita mengelola anggaran hampir 1 triliun rupiah. Hampir 1 triliun rupiah. 1 triliun itu banyak. 1.000 miliar akan 1 triliun. Tapi sekarang pertanyaannya, di mana uang itu? Kenapa di pasar kita kekurangan pembeli? Kenapa kita di pedagang-pedagang kita yang ada di warung betul-betul kita sekarang kita orang itu mau berubah mana? Lalu uang itu ada di mana? Inilah yang kemudian harus kita cari. Mencarinya adalah, kalau memang kita ikhlas biarkan, tetapi 2021 tidak boleh lagi terjadi ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Siap, siap, siap. Lalu, kenapa saya harus tertawa? Ada lagi calon yang mengatakan 2021 kita akan bawa itu BOP ke sini. Pertanyaanku, yang dulu menolaknya datang ke Wakatobi ini siapa? Yang dulu menyuruh masyarakat ini untuk mendemo itu siapa? Siapa yang mendemo? Siapa yang mendemo? Bukan kita. Tapi orang yang mengatakan bahwa hari ini minta lagi. Pertanyaan lagi, apakah kemudian walaupun kita tolak 2016 lalu, pemerintah pusat itu tidak memberikan lagi kesempatan kepada kita? Kita ini sekali lagi hanya dibohongi. 2018, 31 Oktober 2018, daerah ini diminta oleh Kementerian Pariwisata untuk menyiapkan lahan paling kurang 200 hektar saja. Untuk apa? Supaya uang 20,5 triliun itu masuk ke Wakatobi ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak ada realisasi itu? Kenapa tidak pernah muncul uang itu? Kenapa? Jawabannya karena memang pemimpin kita terus terang saja tidak punya niat yang tulus untuk membawa itu ke Wakatobi. Silakan saya dibantah kalau ada yang marah. Lalu di panggung ini, di panggung di Tomnia, di Pinongko, di Kalidupa, minta lagi bahwa akan ada BOP. Ayo kasih mahkau, yo mau terima. Sudah 2 kali kita diberi kesempatan, malu. Tapi bukan yang bangga kan. Yang kedua, kenapa saya harus tertawa? Ada lagi di situ kalau saya nonton YouTube calon yang lain. Ada lagi namanya perikanan terpadu. Baru sadar, di pikiran saya ternyata baru sadar bahwa nelayan itu butuh itu.
2015 siapa yang mengatakan itu? Hanya Haliana yang mengatakan SKPP, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Lalu apakah kemudian pemerintah pusat tidak memberikan itu kepada kita? 2016 Perikanan Terpadu Numana disurvei, 2017 ada alokasi anggaran 130 miliar. Lalu kenapa tidak muncul-muncul? Kenapa tidak muncul-muncul? Karena terus terang saja tidak tahu untuk bagaimana caranya membawa ke sini. Saya tertawa mengatakan itu, Pak. Ada lagi yang mengatakan tentang ambulans laut. Ambulans laut apa? Kalau ada yang sakit kita gratis. Saya ciptakan itu 2015 lalu. 2016 diadakan, itulah speed 777 yang seharusnya kalau kita pakai untuk membawa si sakit atau si mayat dari Kendari Wanci. Niat saya dari dulu itu gratis buat masyarakat. Lalu apa yang kemudian itu sudah digunakan? Sudah. Tetapi masih ada ongkos yang dibebankan kepada masyarakat, 15 juta, 16 juta, 14 juta. Itu untuk masyarakat dulu gratis. Itu program saya. Lanjut. Mau berubah? Kalau mau berubah apa jawabnya? Jawabnya lah ganti. Saya baca dulu. Nah sekarang yang datar-datar. Ya. Saya terus terang saja kenapa saya harus bangga kepada kita semua hari ini. Saudaraku, tanggal 2 yang lalu terbit yang namanya Perbuk Peraturan Bupati, tidak bisa kita kumpul-kumpul banyak. Lalu kenapa baru sekarang? Ada yang mengatakan karena COVID. Sekarang saya mau tanya kepada yang membuat Perbuk itu, Wakatobi ini statusnya apa? Merahkah, hijaukah, putihkah, atau memang kita sekarang sudah menjadi hitam? Kenapa diciptakan? Karena memang banyak tidak sanggup untuk menyaksikan hari ini. Ada lagi di orang-orang kita di desa-desa, ya kan? Sudah diancam lagi kalau kalian ke sana, hari ini kita akan bagi sembako. Saya bertanya dalam hatiku, sejak kapan kantor desa di Wakatobi ini buka hari Minggu? Sejak kapan kantor desa di Wakatobi buka hari Minggu? Untuk apa? Itulah kehidupan kita di Wakatobi. Sekarang serba tekan. Lalu pertanyaan saya, siapa yang memiliki Wakatobi ini? Wakatobi ini dimiliki adalah siapa? Yang memiliki Wakatobi ini sebenarnya memilikinya adalah kita yang hadir di lapangan itu dan seluruh masyarakat Wakatobi. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada kita semua, tidak usah takut. Walaupun saya tahu camat tekan desa, ya, bupati sudah menaikkan kadisnya, sekretaris sudah menaikkan kadisnya, lalu menaikkan camat, lalu camat ditekan lagi, menaikkan ke desa-desa. Desa menekan kita yang ada di perangkat. Menekan kepala kampung tekan kita. Bahkan hak-hak kita. Sekarang kalau dilihat bahwa di situ ada warna merah, di situ adalah pendukung Haliana, maka tidak bisa dapat bantuan sosial tunai walaupun itu dari negara. Yang bantuan PKH disampaikan lagi. Kalau memilih Haliana maka kalian tidak akan dikasihkan PKH. Begitu pula bantuan beda rumah. Kalau sudah dilihat di situ bahwa itu pendukung Haliana, tidak bisa dikasihkan beda rumah. Lalu pertanyaan saya, saudara-saudaraku, kamu jadi bupati itu untuk siapa? Kamu jadi bupati untuk siapa? Karena apa? Menjadi bupati itu adalah untuk seluruh masyarakat. Menjadi bupati adalah untuk seluruh masyarakat. Seharusnya kau perlakukan masyarakat Wakatobi ini, karena kamu juga digaji dari kita ini yang menjadi memilikinya, ya, milik daerah ini. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan bahwa supaya benar-benar kita merdeka di Wakatobi,
kita betul-betul bisa merakyat, bisa bersama seluruh masyarakat ini tanpa ada pengkotak-kotakan, tanpa ada pembedaan. Mari 9 Desember kita ganti bupati. Saya menyampaikan melalui kesempatan ini, ayo jangan takut, kita jangan takut. Kenapa? Karena kita insya Allah banyak, dan insya Allah Allah bersama kita, dan insya Allah juga perjuangan kita ini diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa tekanan-tekanan kita semua. Saya kira sudah banyak ya. Bapak Ibu sekalian, saya juga berterima kasih kepada seluruh keluarga saya yang ada di Mola, yang rela untuk datang dengan kaki dan menghadiri ini. Saya tahu betul di sana ada apa masalahnya di Mola sana. Selain lapangan kerja, tentu saja ada 800 kakak lebih warga kita yang tidak punya rumah. Saya menyampaikan hari ini, saya sangat menyesal kenapa saya tidak jadi bupati 2015 lalu. Karena Mola saya sudah janjikan kepada seluruh warga Mola, kalau kita menjadi bupati 800 kakak, insya Allah kita akan selesaikan perumahan mereka. Dulu ada yang menyanyikan itu 2015 lalu, tapi sekarang sudah berapa kali kita demo, tidak ada juga jawaban yang pasti. Lalu kenapa? Untuk apa lagi kita harus memilih itu kalau memang tidak bisa membuktikan janji? Saya, teman-teman di Sombu, di pesisir, karena mungkin sudah ada begitu banyak keluhan tentang perikanan terpadu kita, bahwa sekarang sudah banyak kapal-kapal pelingkar yang membuat kita menjadi resah. Tangkapan kita menjadi berkurang, bahkan mencari umpan untuk nelayan-nelayan Cakalang saja kita sudah setengah mati. Apa jalan keluarnya? Berkali-kali kita demo, tidak pernah ada tanggapan, tidak pernah ada solusi. Sekarang baru diprogramkan tentang perikanan terpadu itu sekali lagi. Kenapa? Karena baru disadari bahwa apa yang saya ceritakan 2015 itulah yang menjadi solusi untuk kita mandiri sebagai nelayan Wakatobi. Mari kita cari kembali. Mari kita cari kembali supaya kedaulatan nelayan benar-benar kita bisa tegakkan di Wakatobi, dan seluruh perairan kita beserta isinya kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan kita semua. Saya terus terang saya sedih, Pak. Sekali lagi saya sedih. Saya hanya membayangkan melawan incumbent, saya sekali lagi saya ulangi, bahwa kita akan cerita tentang prestasi, bukan lagi janji. Sekarang calon lain mengatakan janji lagi, bahwa yang belum dilakukan sekarang ini akan dilakukan 2021. Untuk apa? Kalau kamu sudah tidak mampu, sudah stop. Kalau ternyata kamu tidak mampu, sudah stop. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalian jangan coba-coba, karena dia bilang punya pengalaman. Betul. Saya akui bahwa saya tidak pernah menjadi bupati atau wakil bupati. Saya tidak pernah menjadi anggota DPR. Tapi yakinlah, isi kepalaku ada, isi hatiku ada. Kami dengan Ibu Mati sudah bertekad. Kami sudah tahu apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki birokrasi kita. Apa yang akan kita lakukan supaya nelayan petani bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Itulah di program kita, ada namanya ketahanan pangan. Bagaimana ada kita adakan bagaimana pendampingan terhadap mereka supaya mereka bisa terampil. Bagaimana buruh-buruh kita perbaiki. Tentu bagaimana intervensi ekonomi ini supaya kita ratakan, tidak ada pembedaan. Kalau orang Binongko mengatakan bahwa kami tidak diperhatikan, kami akan dapat begitu. Saya tanya ke mereka lagi. Lalu menurut kalian apakah kemudian dibagi-bagi begitu bersinarnya? Saya mengatakan kepada mereka bahwa kalian bertanya begitu, kami pun dibagi-bagi ini bertanya. Uangnya hampir 1 triliun setiap tahun itu bekasnya di mana? Saya menyampaikan kepada mereka bahwa kita ini semua merata kita di Wakatobi ini. Meratanya adalah rata-rata kosong. Rata-rata kosong. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mantapkanlah hati kita, mantapkanlah pilihan kita. Sekali lagi kita sudah banyak, tapi yang paling pasti bahwa 9 Desember nanti kita harus di TPS, hadir di TPS untuk menentukan pilihan itu. 9 Desember harus Haliana Elimati Daud. Siap, siap.
Siap. Sekali lagi rumah kami kuah. Arna misi kata ika kada siate kumambaka. Alamat ika bau. Alamat ika bau. Alamat ika bau. Walaupun di sebelah mai gua mau tiga kada saya ketika kada si balangku nih selalu membakar rumah kami ka. Arti kata si masih mau membakar tuh kasih. Saya mau membakar tuh. Apalagi teka mau berumo. Saya kira itu. Terima kasih kepada saudara-saudara semua. Sebentar kita akan pulang ke rumah masing-masing. Saya menyampaikan perjalanan dengan tertib. Insya Allah kita selamat sampai di rumah kita masing-masing.